Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh anugerahnya telah memberkati kita semua. Selama satu minggu ini banyak kejadian yang sudah kita alami. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita memasuki ibadah dengan mengambil saat teduh untuk sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 5, Puji Hajiwaku, puji Tuhan. Jiwaku puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allah patutlah kuagukan sepanjang umur hidup. Dia yang beri, dia puji tak berhenti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang rendah amanlah. Indah jana segala kembali, tapi Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bimbing dan kuasailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Berilah firman-Mu berdiam dalam hati kami, supaya kami senantiasa berperilaku yang kudus di hadapan-Mu. Tolonglah kami, agar hati kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar kelak kami memperoleh hidup yang kekal daripadamu. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
pengganti hukum Taurat Tuhan yang akan kita amalkan hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyinya: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah hukum Allah pengganti ke-10 Taurat bagi kita hari ini. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1-3, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang berdoa dan supaya jangan merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasar iman yang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sambil memohon pengasihan-Nya atas dosa-dosa, pelanggaran, dan perbuatan jahat yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini. Melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami. Dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau,
dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Pembacaan epistel kita pada hari Minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikianlah bunyinya, dan kita akan baca secara bergantian. Kami mulai ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin tertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah pembacaan epistel hari ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Amin.
Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Bukit Kala, benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh insan menengadang ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang terang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, dirubut cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama semua orang percaya di dunia ini. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan ayat 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal.
Marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kebaikan dan kemurahan hatimu senantiasa dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Tuhan peduli dengan kehidupan kami, mengasihi dan memberkati kami. Dan pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu karena kami yakin dan percaya adalah kesukaan bagi Tuhan ketika umat percaya boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Karena itu ya Allah, terimalah sembah dan pujian kami untuk boleh menyukakan hati Tuhan sebagai tanda syukur kami atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh berbicara, memulihkan dan memperbaharui hidup kami. Karena itu ya Allah, berikanlah hati yang paham bagi kami, dan Roh Kudus-Mu kiranya berotoritas menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, dan Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Hati kami siap untuk ditabur oleh firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini di minggu kita hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita, yaitu dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, dan bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun,
sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu. Bagi segenap penduduknya itu harus menjadi tahun Jobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Jobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Jobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Jobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu, berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dalam ibadah persekutuan kita dengan Tuhan, meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, saya yakin lawatan Tuhan di rumah kita tentunya mendatangkan sukacita dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam lawatan Tuhan ke rumah kita atau dimanapun kita berada, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya yakin Tuhan berbicara kepada kita lewat sapaannya, seperti khotbah pada pagi hari ini atau pada saat ini yang sudah kita dengarkan dalam pembacaannya dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, yang pada saat ini, di minggu ini, kita boleh memasuki dan menerima tema minggu, panggilan memelihara alam. Panggilan memelihara alam atau pajouon lao mangaramoti na tinopa. Pajouon lao mangaramoti na tinopana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan memelihara alam lewat tema minggu ini sungguh-sungguh boleh mencelikkan mata kita dan boleh menyadarkan kita siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan di muka bumi ini.
siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan di muka bumi ini, dan siapa kita sesungguhnya, apa tujuan kita, apa artinya kehadiran kita diciptakan oleh Tuhan di bumi ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pertanyaan ini akan terjawab ketika kita boleh setia mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adalah firman yang disampaikan pada awalnya kepada orang Israel melalui Musa. Tuhan berkata kepada Musa untuk diteruskan kepada orang Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dikatakan oleh Tuhan kepada Musa supaya orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan itu boleh memiliki dua sikap yang harus mereka perlihatkan tentang tanah yang akan mereka duduki atau akan tempati. Dan itu sangat jelas lewat khotbah kita dari Imamat 25 ini. Yang pertama adalah orang Israel harus memelihara tahun Sabat. Orang Israel harus memelihara tahun Sabat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang Israel nanti di Mesir, di tanah Kanaan, harus memelihara tahun Jobel. Kedua hal ini akan mereka laksanakan, akan mereka lakukan, akan mereka praktekkan ketika mereka sudah tiba dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi orang Israel. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa dan bagaimana rupanya tahun Sabat itu? Apa dan bagaimana rupanya tahun Sabat? Mengapa tahun Sabat itu perlu dan harus dilakukan oleh orang Israel? Dikatakan di dalam khotbah kita bahwa tahun Sabat itu adalah tahun di mana pada tahun yang ke-7 adalah tahun perhentian, sama seperti Sabat pada penciptaan, ya. Lalu di dalam orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka harus hidup juga di tahun Sabat. 6 tahun mereka boleh bekerja, menanami, ya, menabur, mengelola, memelihara atau mempergunakan tanah yang diberikan oleh Tuhan itu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan untuk disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Mereka harus hidup melakukan tahun Sabat, yakni 6 tahun mereka terus bekerja, 6 tahun mereka boleh menaburi ladang-ladang mereka, dan 6 tahun mereka boleh menuai dari setiap pekerjaan mereka di tanah Kanaan tersebut. Lalu pada tahun yang ke-7 mereka harus berhenti. Ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Tahun yang ke-7 itu bukan hanya mereka yang berhenti, tapi ladang-ladang, kebun-kebun mereka juga harus berhenti. Ini yang harus dilakukan di sana. Ketika mereka berhenti, membiarkan semua ladang, membiarkan kebun mereka itu ditumbuhi oleh tanam-tanaman, ditumbuhi oleh pohon-pohonan, ditumbuhi oleh hal-hal yang boleh menghasilkan buah, dan buahnya itu Bapak Ibu saudaraku dikatakan di sana, hasilnya itu Bapak Ibu saudaraku bukan untuk diri mereka sendiri lagi, tapi dibiarkan untuk orang asing, untuk binatang liar, untuk budak-budak, untuk siapa saja yang ada bersama dengan mereka. Semuanya boleh bebas mengambilnya dan menikmatinya. Ini aturan yang diberikan oleh Tuhan. Ini hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk dihidupi oleh orang Israel dalam hal tahun Sabat tersebut. Mereka
menanami selama 6 tahun, mereka merantingi anggur-anggur mereka selama 6 tahun, mereka mengelola tanah itu selama 6 tahun, mereka boleh mempergunakan tanah itu selama 6 tahun, tapi tahun yang ke-7 membiarkan begitu saja, berhenti tanahnya, dan mereka juga harus berhenti. Dan apa yang tumbuh di ladang-ladang, apa yang tumbuh di kebun-kebun itu, mereka tidak boleh ambil, tapi itu diperuntukkan bagi orang banyak, bagi orang yang ada di sekitar mereka, bagi ternak-ternak dan juga bagi binatang-binatang liar. Ini peraturannya, Bapak Ibu Saudaraku. Rupanya Tuhan mengatur bahwa tanah juga perlu berhenti, manusia juga perlu berhenti. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kita bertanya ini sekarang dalam hati kita, kok sampai hal seperti itu juga diatur oleh Tuhan ya? Kok manusia, kok orang Israel harus diatur berhenti? Kok tanah harus diatur penanamannya atau berhentinya? Apakah tanah capek? Apakah tanah bisa lelah? Atau apakah maksud Tuhan ketika harus menyuruh orang untuk memberhentikan tanah itu untuk tidak ditanami? Apakah maksud Tuhan supaya manusia atau orang Israel harus berhenti? Apa tujuannya di sana? Padahal sekarang ya Bapak Ibu Saudaraku, orang sering memakai waktu ini maunya lebih dari 24 jam ya, lebih dari 24 jam. Dan kalau kita lihat sekarang ini mesin seolah-olah tidak ada henti-hentinya di pabrik-pabrik sana. Bahkan di kampung-kampung juga nggak tahu lagi kita kapan musim menuai, kapan musim menanam. Yang tadinya hanya sekali setahun menanam padi, sekarang bisa-bisa dikejar sampai 2 atau 2,5 kali atau 3 kali. Ini Bapak Saudaraku. Ini yang menjadi tujuan Allah. Rupanya manusia perlu bersyukur kepada Tuhan, manusia perlu memelihara alam, manusia perlu menjaga keseimbangan alam. Jadi tidak mengeruk begitu saja menghabiskan semua hasil dari bumi itu, atau terus memperlakukan bumi ini, tanah ini, kebun ini dengan sesuka hati. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tanah itu perlu juga untuk disuburkan, perlu juga untuk disegarkan. Dan manusia yang mungkin maniak dengan pekerjaan, yang tidak tahu dengan jam, yang terus memperhatikan diri sendiri, yang banyak kerinduan-kerinduannya untuk menggapai sesuatu, yang dia pikir karena pekerjaannya mempergunakan waktu sebanyak mungkin, menjadi kesuksesan dan keberhasilan, atau menjadi ukuran bagi dia untuk memenuhi hasrat dan keinginannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengatakan manusia itu perlu istirahat, tanah itu perlu istirahat. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Tentunya karena Tuhan adalah pencipta, Tuhan pemilik segalanya. Dia tahu bagaimana kekuatan alam itu, dia tahu bagaimana kekuatan ciptaannya. Batasan-batasan itu dia tahu, sejauh mana manusia itu bisa kuat dan tangguh. Ini Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pencipta atas bumi ini, sebagai pencipta atas tanah, dia tahu sejauh mana tanah itu bisa maksimal memberikan hasil dan memproduksi apa yang diinginkan oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, perlu manusia beristirahat, perlu tanah itu diberhentikan. Dan ada lagi tujuan yang paling indah kita lihat di sana. Selain berpikir tentang manusia, selain berpikir tentang lingkungan, tentang kebun, tentang ladang, tentang tanah, tentang bumi ini, dikatakan di sana Bapak Saudaraku, membiarkan 1 tahun pada tahun yang ke-7 itu tidak dituai oleh orang
yang memiliki tanah tersebut tujuannya adalah apa? Rupanya Tuhan peduli juga dengan binatang-binatang liar. Rupanya Tuhan juga peduli dengan orang-orang kecil, orang-orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki tanah. Rupanya Tuhan juga peduli dengan orang-orang yang disebut di sini dengan hamba-hamba, orang asing. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Lalu mungkin pertanyaan kita, lah, kayak mana itu Pak Pendeta? Kalau tahun ke-7 itu harus diberhentikan, lalu dari mana? Apa yang dimakan 1 tahun itu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan, dikatakan memelihara hidup manusia itu sendiri. Tuhan sudah memberikan 6 tahun untuk boleh mengumpulkan hasil daripada ladang. Tentunya itu diberkati Tuhan dan menjamin keberlangsungan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan berbicara soal Sabat, tentunya bukan beristirahat begitu saja, tapi ada makna teologisnya mau disampaikan, bahwa kita perlu sadar akan pemeliharaan Tuhan, perlu sadar untuk persekutuan dengan Tuhan, karena pada tahun ke-7 itu membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, melakukan doa-doa, ya, bagaimana menguduskan persekutuan dengan Tuhan, rumah Tuhan, itu yang dilakukan pada tahun yang ke-7. Lalu peraturan yang kedua adalah tahun Jobel. Selain tahun Sabat, ada lagi tahun Jobel yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh orang Israel begitu mereka masuk di tanah Kanaan. Jobel itu sendiri dari bahasa aslinya artinya itu adalah tanduk domba jantan. Ini tahun Jobel itu artinya tanduk domba jantan. Nah, apa yang terjadi dengan tanduk ini dan apa yang terjadi yang harus dilakukan di dalam tahun Jobel ini? Dikatakan di sana setelah 7 kali 7 tahun, maka mereka pada tahun yang ke-50 akan memaklumkan pendamaian, pembebasan, kemerdekaan dan pelepasan lewat meniup tanduk domba jantan itu tadi yang disebut dengan sangkakala. Akan dipermaklumkan kemana-mana bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan. 7 kali 7 atau 49 tahun, ya, artinya diperlihatkan di sana bagaimana mereka harus mengumpulkan segalanya, tapi pada tahun yang ke-50 mereka harus berhenti. Semua ladang harus diberhentikan juga. Dan pada tahun yang ke-50, Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada tadinya jual beli tanah, ya, di tahun 50 itu harus dibebaskan dan dilepaskan kepada pemilik. Dari mana itu dibeli pada awalnya? Harus dilepaskan dan dikembalikan kepada pemilik ataupun pewaris tanah tersebut. Lalu hamba-hamba atau budak-budak yang ada di tengah-tengah orang Israel harus dibebaskan, dimerdekakan. Bapak Ibu Saudaraku, ini tahun Jobel. Demikian juga seperti tahun Sabat tadi. Setiap hasil tanah di tahun 50 itu, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan sana itu adalah untuk bagian orang-orang yang tidak memiliki harta benda, atau yang tidak memiliki tanah, atau yang tidak memiliki kekayaan, yang hamba-hamba atau budak-budak, demikian juga orang asing, dan juga untuk binatang-binatang liar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada nilai keadilan dari Tuhan di sana, ada kepedulian Allah di sana dengan orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, ya, orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang tidak memiliki di sana. Tahun pembebasan, dan ini harus diperdengarkan kepada setiap tempat. Jadi di mana-mana harus dibunyikan ini sangkakala, mengatakan ini adalah tahun pembebasan, ini adalah tahun Jobel.
Setiap orang harus kembali kepada kaumnya. Ini yang terjadi di sana. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sekali lagi dalam khotbah ini, ya, dalam kitab imamat ini, imamat 25 ini, dua hal ini harus dilaksanakan. Tahun Sabat, kemudian tahun Jobel. Dan di sana Bapak Ibu saudaraku terlihat bagaimana Allah yang sesungguhnya pemilik segalanya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu saudaraku, karena tanah Kanaan itu ya oleh Joshua dibagi kepada semua suku-suku orang Israel. Suku-suku orang Israel. Makanya di ayat yang ke-23, kalau kita baca dari pasal 25 ini, jelas diperlihatkan dan dinyatakan bahwa Tuhanlah pemilik tanah itu, dan manusia atau orang Israel ketika itu adalah sebagai orang asing dan pendatang. Dikatakan di sana, tanah jangan dijual mutlak, ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Allah mengklaim, dan memang itu sesungguhnya, bahwa tanah itu adalah miliknya. Manusia hanyalah pengelola, manusia hanyalah pemerguna atau pemakai. Dan memang itu Bapak Ibu saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ya, dimulai dari ayat 26 sampai ayat 28, manusia itu begitu dicipta, Bapak Ibu saudaraku, dikasih tugas ya, dikasih pekerjaan untuk mengelola, menguasai, dan memelihara. Begitu manusia diciptakan, diceritakan dalam pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28, dikatakan di sana, manusia itu akan menguasai, bahkan menguasai, menaklukkan ikan-ikan yang ada di laut atau di dalam air, dan juga ciptaan lainnya. Maka Bapak Ibu saudaraku, terlihat di sana bagaimana Allah mendapat tugas, bagaimana Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi mitra, menjadi mandataris Allah di muka bumi ini, untuk memelihara dan menguasai dan mengelola bumi ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang banyak orang justru bukan manusia yang menguasai ciptaan lainnya, tapi justru apa? Ciptaan lainnya yang menguasai manusia. Dan inilah kejatuhan itu, kita lihat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika justru yang dikatakan dalam kitab Kejadian, ular atau iblis itu yang berkata-kata kepada manusia pertama atau kepada Hawa, justru menguasai manusia itu, justru yang didengar. Maka Bapak Ibu saudaraku, seharusnya manusialah yang berkuasa atas ciptaan yang lainnya, karena manusia dikasih menjadi mandataris Allah, menjadi wakil Allah, menjadi mitra Allah. Makanya semua diserahkan kepada manusia oleh Tuhan untuk memberikan nama, karena secara teologi dalam bahasa Ibrani-nya, memberikan nama itu berarti si pemberi itu berkuasa kepada yang diberi nama itu. Maka manusia yang harus sebenarnya menguasainya, dan yang lain itu tunduk kepada manusia. Dan di sana sebagai mandataris Allah, manusia harus sadar bahwa harus ada pemeliharaan yang sungguh untuk kelestarian dan keberlangsungan hidup dari segala ciptaan lainnya. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, kita diberikan panggilan untuk memelihara alam. Kita diberikan panggilan untuk memelihara alam. Jadi jangan heran kalau kita sering mendengar ada bencana alam. Pertanyaan sekarang, masihkah manusia mengingat tugasnya, atau manusia sudah terlalu serakah terhadap alam ini, terlalu mengeksploitasi alam ini dengan sesuka hatinya? Masih sadarkah manusia akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga ekosistem di bumi ini? Coba Bapak Ibu saudaraku, isu tentang keutuhan ciptaan selalu kita dengar. Isu tentang ya kehancuran alam, Bapak Ibu saudaraku,
sering kita dengar saat ini. Karena memang manusia sering tidak peduli dengan alam sekitarnya, tentang bumi ini. Walaupun ada orang berkata, ya kalau terjadi bencana itu pertanda bumi ini sudah tua katanya. Oh, Bapak Ibu Saudaraku, tidak itu menjadi alasan. Tapi perlu dipertanyakan bagaimanakah panggilan itu disadari oleh manusia. Bagaimanakah manusia itu sekarang mengelola alam ciptaan ini? Terlalu serakahkah? Terlalu tamakkah kita? Tidak peduli lagi dengan pemeliharaan ini? Tidak peduli lagi kita dengan ekosistem? Baru-baru ini Bapak Ibu Saudaraku sering kita melihat, ya, karena katanya ya ini dipelesetkan, kalau manusia sekarang di karantina, dikurung, maka ada kesempatan bagi binatang-binatang liar bermunculan katanya. Ya, karena ketika manusia tidak dikarantina, semuanya dihancurkan, ya. Artinya sesuka hatinya melakukan eksploitasi, ya, menghancurkan dunianya binatang liar itu. Tapi begitu manusia dikarantina, akhirnya apa yang terjadi? Binatang-binatang masuk ke kota. Dan yang tidak pernah terlihat bisa terjadi. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saya yakin kerusakan lingkungan itu hingga saat ini semakin parah. Coba tidak isu lagi di Indonesia sendiri, boleh kita lihat itu, kita berada di pesawat. Ya, kalau kita dari pinggir jalan seolah-olah semuanya hijau, seolah semuanya tertata dengan baik. Tapi kalau kita sudah di pesawat, kita lihat bahwa di tengah itu rupanya sudah gundul, ya. Ada banyak kecerobohan yang dilakukan. Karena itu sangat relevan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar menyadari kehadiran kita di muka bumi ini sebagai mandataris Allah untuk mengelola, memanage, dan juga ya memelihara ciptaan yang Tuhan percayakan untuk boleh kita tempati. Karena itu jangan rusak tempat tinggalmu, jangan rusak lingkunganmu, karena pasti itu berdampak kepada orang yang diam dan tinggal di sana. Kitalah yang tinggal di muka bumi ini, kitalah yang tinggal di atas tanah ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tugas kita lah harus mengelolanya. Memang seolah-olah ini undang-undang agraria ini bagi orang Israel, ya, bagaimana soal pertanahan itu. Seolah-olah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan betapa indahnya kalau misalnya itu boleh terlaksana. Kalau itu boleh dilakukan dengan sempurna. Karena pasti, ya, tidak ada yang tamak, tidak ada lagi yang serakah. Karena toh, ya, hanya sebagai pengguna dan ada batasan waktu untuk dapat menggunakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, terjadi di sana keadilan Allah yang memperhatikan dan peduli dengan kita semuanya. Karena itu ingat, tanah itu adalah milik Tuhan. Maka pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Jangan sampai kita bertanya-tanya ketika kita tidak nyaman lagi di atas bumi ini. Ketika kita tidak lagi menikmati indahnya panorama ciptaan Tuhan ini. Ketika kita tidak merasakan segarnya dan sejuknya lagi alam dan tiupan angin. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu panggilan untuk memelihara alam terus mari kita dengungkan. Dan ingatlah, kalau tahun Jobel diperdengarkan adalah tahun pembebasan, maka lebih lagi saat ini kita boleh menikmati pembebasan dan kelepasan dari dosa yang oleh Yesus Kristus melepaskan kita dari belenggu-belenggu itu, sehingga mempermaklumkan pendamaian, mempermaklumkan kebebasan di dalam Yesus Kristus itu nyata, karena kita sudah dibebaskan dan dilepaskan dari kuasa dosa yang membelenggu kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi hiduplah dengan memelihara alam ini dan tetaplah menjaga kelestariannya supaya itu terus memberikan kenyamanan dan berkat bagi kita. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah.
kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah pada saat ini di dalam kami sudah mendengarkan firman-Mu, karena sapaan firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah mitra Allah, bahwa kami adalah mandataris Allah di dalam mengelola dan memelihara bumi yang Tuhan ciptakan ini. Tugas dan panggilan kami dalam memelihara bumi ini adalah tugas yang harus kami lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kami, karena keutuhan ciptaan Tuhan harus terjamin adanya, dan kami boleh diingatkan untuk boleh terus hidup dalam berkeadilan dan boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami lewat keadilan, untuk boleh memelihara kehidupan mereka, untuk boleh memikirkan makanan dan minuman sesama kami lewat tahun Sabat dan juga tahun Jobel. Tuhan Yesus yang baik, kepedulian kami menjadi suatu panggilan yang indah bagi kami pada saat ini. Kami diingatkan oleh firman-Mu untuk tidak tamak, untuk tidak serakah, untuk tidak menjadi perusak alam ciptaan-Mu, tapi kami terus senantiasa boleh melestarikan lingkungan, melestarikan alam, melestarikan ciptaan Tuhan, karena bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Itu semuanya harus menikmati ciptaan Tuhan, supaya kami boleh melihat, supaya generasi kami juga boleh merasakan, boleh mengerti, boleh tahu bahwa Tuhanlah yang harus dimuliakan, sebab Engkaulah pencipta dan pemilik segalanya. Ya Allah, firman-Mu biarlah terus berkata-kata kepada kami, biarpun kami pada saat ini telah selesai mendengarkan firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu akan terus bernyala-nyala untuk memberikan pemahaman kepada kami, untuk boleh memberikan pengertian kepada kami, supaya kami boleh sadar akan tugas dan panggilan kami menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Inilah doa dan sukacita kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan ayat 3. Semua yang letih lesu. Berdosa bercela, terima rahmat Tuhan, berdaya segalanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jujuran para Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang pedih, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah kita masing-masing. Warta bisa kita lihat yang sudah kami bagikan melalui WA Grup Huria Kristen Indonesia Jemaat Kalisari. Keuangan bisa kita lihat, saldo dan yang membayar iuran tetap bulanan, diakonia,
persembahan dan ucapan syukur. Bapak Ibu sekalian, kami perlu melaporkan pengecatan dan floor parkir gereja kita yang sudah selesai. Kelihatan gereja kita sudah baru setelah dicat dengan rapi. Terima kasih kepada anggota jemaat, Bapak Ibu yang menyumbang uang, tenaga, dan yang menyumbang konsumsi snack, gula, kopi, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu, saudara sekalian yang memberikan perhatian kepada pembangunan gereja kita. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami jelaskan rencana kita akan memasang kanopi depan aula sekolah minggu agar mobil dan motor Bapak Ibu sekalian bisa nyaman, tidak kena panas matahari. Oleh sebab itu kami mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu yang bisa menyumbangkan sebahagian dari berkat yang diterima dari Tuhan untuk menyumbangkan pembangunan kanopi kita melalui bendahara dan seksi umum untuk memonitornya. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan, kantor camat telah datang ke gereja kita untuk memberikan izin untuk mengadakan kebaktian di gereja kita. Minggu pertama bulan Juli kita akan mengadakan kebaktian di gereja ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, antara lain cuci tangan depan pintu masuk keluar gereja dan harus membawa masker dan jaga jarak antara 1-2 meter, dan itu akan kita berlakukan mulai pada minggu pertama Juli 2020, dan kami BPH akan menyiapkan tempat cuci tangan di depan gereja dan semua syarat-syarat akan kami mempersiapkannya. Bapak Ibu sekalian, dan yang diberikan izin kepada kita yang mengadakan kebaktian hanya 50%, hanya 50%. Jadi supaya didaftar siapa-siapa yang mengadakan, yang datang untuk kebaktian mulai tanggal 5 Juli, minggu pertama di gereja kita. Kalau mungkin nanti hanya 50%, bisa saja kita mengadakan kebaktian 2 kali di gereja ini, tapi akan kami sesuaikan sesuai dengan yang mendaftar di gereja ini setiap minggu. Oleh sebab itu kami mengharapkan mulai sekarang supaya mendaftar siapa-siapa yang mengadakan kebaktian untuk tanggal 5 atau minggu pertama bulan Juli ini. Demikianlah warta pada hari ini. 2 warta dipimpin Penatua L. Boru Panggabean. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur dan terima kasih ya Tuhan kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, di mana pada minggu ini Bapa kami boleh mengadakan mesbah Tuhan di rumah kami masing-masing,
untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan di setiap rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah Engkau ya Bapa di dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh kami lakukan dengan sukacita Tuhan, dan biarlah setiap ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, menjadi dupa yang harum dan boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan akan panggilan untuk memelihara alam. Begitu mengasihinya Engkau ya Bapa. Engkau mengingatkan kami bahwa tanah itu adalah milik-Mu Tuhan. Kami menyadari ya Bapa, kadangkala pikiran kami tidak sampai Tuhan untuk pemeliharaan tanah ataupun segala sesuatu alam ya Tuhan, karena kami merasa tidak bekerja di situ. Kami merasa Bapa, tidak setiap orang Bapa, tetapi hanya yang petani ataupun yang mengolah lahan saja yang bertugas untuk memelihara tanah Tuhan dan alam sekitarnya. Tetapi firman-Mu pada minggu ini Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap kami punya tugas Tuhan untuk memelihara alam ciptaan-Mu yang sudah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami semakin mengerti Tuhan bahwa ada aturan Tuhan tahun Sabat dan tahun Yobel Tuhan. Kami semakin mengerti bahwa segala sesuatunya Engkaulah Allah yang mengatur. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk amang pareses kami ya Tuhan, Pendeta Janto Sihombing. Kiranya Engkau semakin memberkati dia Tuhan di dalam setiap pelayanannya, terutama sebagai pemimpin daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan. Hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan senantiasa Kau berikan kepadanya ya Bapa, agar amang pareses kami ini Tuhan boleh semakin Kau berkati di dalam pelayanannya Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, jemaat daerah 7 Tuhan, boleh merasakan Bapa kehadiran-Mu, pelayanan-Mu dan kasih-Mu Tuhan melalui pelayanan amang pareses. Kau memberkati Tuhan keluarganya Bapa. Senantiasa Tuhan Yesus Engkau pelihara hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk amang Pendeta Roni Siahan Tuhan. Kau berkati dia Tuhan di dalam pelayanannya, keluarganya Tuhan, sebagai pemimpin Jakarta Resort 4 Tuhan. Tuhan saja yang memberkati dan memberikan hikmat Bapa, agar kami Gereja HKI Taman Mini dan Kalisari Tuhan boleh merasakan Bapa bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kami melalui pelayanan amang Pendeta Roni. Kau berkati anak dan istrinya ya Tuhan. Juga saat ini amang pendeta kami yang masih dalam pendidikan, kiranya Tuhan yang memberkati agar boleh segera selesai Tuhan pendidikannya Tuhan, dan boleh Tuhan Yesus diberikan semakin peningkatan di dalam pelayanan amang pendeta kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan warta jemaat Tuhan yang disampaikan oleh pimpinan jemaat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk semua berkat yang sudah Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Terutama Tuhan kesehatan dan pemeliharaan-Mu kepada setiap kami Tuhan, di mana sampai saat ini Tuhan, jemaat-Mu HKI Kalisari Tuhan boleh dalam keadaan sehat, bebas dari virus corona. Begitu baiknya Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyadari itu Tuhan, bahwa itu berkat yang paling besar ya Tuhan. Di setiap ibadah kami saat ini ya Bapa, kami sujud menyembah Engkau ya Bapa,
apapun situasi saat ini, ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami ucap syukur Bapa, di saat ini Tuhan, boleh Tuhan sudah mulai aktivitas Tuhan. Ada program pemerintah Tuhan, new normal Tuhan. Bapa di dalam sorga, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, di dalam setiap usaha, pekerjaan, semuanya Bapa. Kami sangat memohon kepadamu Tuhan. Engkaulah Bapa yang memberkati agar itu semuanya Tuhan boleh menjadi berkat dan cukup Tuhan untuk kebutuhan di keluarga masing-masing. Kami percaya Bapa, karena Engkaulah yang sudah menyediakan bagi setiap kami. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, saat ini bulan-bulannya Tuhan, waktunya untuk orang tua dan anak sekolah yang mau mencari sekolah lanjutan Tuhan. SMP yang mendaftarkan SMU, yang lulusan Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tolong setiap orang tua Tuhan, supaya mereka Tuhan Yesus tetap tenang dan percaya Bapa, bahwa Tuhan menyertai Tuhan. Kau memberkati setiap anak daripada jemaat HKKI Kalisari ya Tuhan, agar mereka yang sudah lulus Tuhan SD, SMP, SMU boleh mendapat sekolah yang terbaik Bapa, dan semuanya boleh bersuka cita Tuhan, merasakan pertolongan daripada-Mu. Semuanya Kau cukupkan ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang memelihara kami. Bapa di dalam sorga, kalaupun pada saat ini ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, terutama saat ini Amang Sintua Desi Hombing Tuhan, yang saat ini mengalami sakit penyakit, kakinya Tuhan bengkak karena ada penyakit diabetes. Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati Amang Sintua kami ini ya Tuhan. Berkati dia Tuhan, obat yang dimakannya, agar dia boleh segera sembuh Tuhan. Terutama Bapa, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar dia Tuhan mengingat supaya disiplin Bapa untuk menjaga kesehatannya. Engkau memberkati Inang Sintua Siombing dan anak-anaknya Tuhan, agar mereka semua Tuhan boleh merawat Amang ini Tuhan dengan penuh kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya Tuhan, Amang ini akan segera sembuh. Bapa di dalam sorga, demikian juga setiap jemaat Tuhan, kalaupun saat ini mengalami sakit penyakit ataupun masa pemulihan, Tuhan saja yang memberkati Tuhan, agar setiap jemaat-Mu boleh sehat-sehat Tuhan, dan boleh kembali beraktivitas, semuanya bersukaria Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk keluarga Amang CST Hasitorus Bapa bersama Inang Berujunta Tuhan, di mana minggu lalu telah Kau panggil orang tuanya Tuhan ke sisi-Mu. Mereka boleh pulang ke kampung Bapa dan boleh ke dalam keadaan sehat kembali ke Jakarta ini. Begitu baiknya Engkau Tuhan dalam situasi corona. Begitu proses kepulangan mereka juga Tuhan begitu rumit, tetapi semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Terima kasih. Kau memberi kekuatan dan penghiburan Tuhan bagi keluarga Amang Learning Sitorus Tuhan Berujunta, keluarga Amang Sintua S. Nenggolan, Inang Boru Sitorus. Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pada awal Juli akan mengadakan ibadah di gereja ini ya Bapa. Ajari kami Tuhan, agar kami sebagai parhalado semuanya Bapa boleh bekerja sama Tuhan, bersatu dalam melayani jemaat Tuhan.
agar ibadah yang akan kami lakukan pada tanggal 5 Juli boleh berjalan dengan baik. Senantiasa kami tetap taat pada protokol kesehatan. Engkaulah Tuhan yang memberkati, karena semuanya kami Tuhan, setiap jemaat punya kerinduan kembali bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami ya Bapa. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini dan berulang tahun pernikahan. Kau berikan panjang umur dan kesehatan Tuhan, juga kebahagiaan dalam rumah tangga yang berulang tahun. Senantiasa Tuhan, semuanya boleh merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan, mengucap syukur kepadamu Bapa, bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam sorga, pada saat suasana tidak berjemaat ataupun ke gereja, kami selama 2 bulan ini Tuhan, kami mengadakan kegiatan untuk pengecatan gereja dan floor Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan setiap jemaat yang sudah memberikan sumbangan Bapa. Kau semakin memberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan yang belum bisa memberi Tuhan, Kau juga yang memelihara dan memberkati. Karena segala sesuatunya Tuhan yang atur. Bapa, kami juga punya rencana melanjutkan untuk membuat kanopi lagi Tuhan. Kaulah yang buka hati setiap jemaat yang mempunyai berkat lebih Tuhan, terutama yang mempunyai hati Tuhan untuk memberi. Seperti yang sudah kami dengarkan firman-Mu ya Tuhan, ada saatnya Tuhan kami untuk memberi Bapa, menyalurkan berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Bapa. Kau berikan berkat melimpah Tuhan. Dan rencana pembangunan kanopi ini Tuhan, pemasangan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Semuanya itu Bapa boleh menjadi sukacita bagi kami dan hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kiranya Bapa, kami juga tidak hanya membangun gedung ya Tuhan, tetapi kami sangat memohon Bapa, iman percaya kami Tuhan senantiasa tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Kami senantiasa percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang kami puji, kami sembah, yang memelihara hidup kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap rencana keluarga lepas keluarga Tuhan, setiap yang punya pergumulan yang saat ini Tuhan yang kami tidak tahu, tetapi Engkau maha mengetahui Bapa. Hadir Engkau Tuhan, dengarkan setiap doa mereka Tuhan yang saat ini ada pergumulannya Bapa. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, karena di dalam Engkau Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Engkau, bersama Engkau Yesus, segala perkara dapat kami menangkan, dapat dimenangkan oleh setiap jemaat-Mu daripada HKI Kalisari. Semuanya Tuhan mengucap syukur, memuji, muliakan nama-Mu ya Bapa, untuk semua kemenangan daripada pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam sorga, inilah kami ya Tuhan yang sujud menyembah Engkau ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa ketika rekaman ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa untuk setiap pelayan yang bekerja Tuhan, kameramen Tuhan, song leader, semuanya Bapa. Semuanya Tuhan, karena kasih-Mu boleh berjalan dengan baik ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, di atas semuanya itu ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah kami layak menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Datanglah kau yang lengah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Tuhanmu mengajak aku datang. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Pulanglah dan jalanilah hari-hari hidupmu dengan mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara akan menghadapi banyak tantangan, pergumulan, dan pengalaman pahit. Sumber hidupmu terancam, penghasilanmu tersendat-sendat, pekerjaan dan usahamu mengalami berbagai ganjalan, dan lain-lain. Jangan putus asa. Kita memiliki Tuhan yang perkasa, dan kuasa-Nya nyata, mampu berbuat segala hal yang menakjubkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengemban kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom dan selamat hari Minggu.